Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Untuk persamaan nilai mutlak, kita akan membahas mengenai 5 bentuk sesuai dengan yang kalian punya di modul masing-masing. Sebenarnya banyak sih bentuk-bentuknya, tapi di modul yang kita punya yang dibahas hanya 5 bentuk saja. Nah, bentuk yang pertama yaitu mutlak fx sama dengan p lebih besar dari 0. Yang kedua yaitu mutlak fx sama dengan gx. Yang ketiga mutlak fx sama dengan mutlak gx. Yang keempat mutlak fx plus minus mutlak gx sama dengan c. Dan yang terakhir yaitu bentuk mutlak fx kuadrat plus minus mutlak fx plus minus c sama dengan 0. Bisa dikatakan bahwa bentuk yang terakhir ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat nilai mutlak. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai dua bentuk saja, yaitu bentuk pertama dan bentuk kedua terlebih dahulu, dan nanti di dalamnya juga ada beberapa contoh soal. Untuk part yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk dari mutlak fx sama dengan p, dengan syarat p-nya harus lebih dari 0. Sebelum kita membahas mengenai definisi dari persamaan nilai mutlak bentuk pertama, kita ingat kembali mengenai definisi nilai mutlak yang telah kita bahas sebelumnya, di mana dia berbunyi seperti ini. Ketika ibu mempunyai suatu bilangan, terus ibu simpulkan dengan A, dan kemudian A tersebut dimutlakkan, maka dia akan memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan menjadi dirinya sendiri untuk A yang lebih besar sama dengan 0. Namun, untuk kemungkinan yang kedua, dia akan menjadi lawannya, yaitu berarti min A untuk A yang kurang dari 0. Nah, bagaimana untuk persamaan nilai mutlak bentuk yang pertama? Apakah berbeda? Jawabannya tidak. Sama aja. Pasti dia akan memiliki dua kemungkinan. Mengapa? Karena kita tidak tahu fx-nya itu dia bernilai positif atau dia bernilai negatif. Sehingga kalau kita melihat dari definisi nilai mutlak, persamaan mutlak fx sama dengan p akan menjadi seperti ini. Untuk kemungkinan pertama yaitu dia akan menjadi fx sama dengan p untuk fx yang lebih besar sama dengan 0. Artinya di sini p-nya positif. Sedangkan yang kemungkinan kedua akan menjadi fx sama dengan min p untuk fx yang kurang dari 0. Berarti p-nya menjadi negatif. Sehingga penyelesaian untuk bentuk mutlak fx sama dengan p ada dua, yaitu fx sama dengan p dan fx sama dengan min p. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu bunyi soalnya seperti ini. Tentukan nilai x yang memenuhi mutlak 2x plus 3 sama dengan 5. Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu mana yang fx, mana yang p. Ternyata yang warna kuning ini adalah fx-nya, dan yang warna merah ini adalah p-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal bentuk ini, ada beberapa cara. Tapi di sini ibu akan menjelaskan dua cara saja. Yang pertama itu dengan menggunakan definisi nilai mutlak, dan yang kedua nanti dengan menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Untuk yang pertama, berdasarkan definisi nilai mutlak bahwa bakalan ada dua kemungkinan, yaitu ketika fx yang lebih dari 0 dan ketika fx yang kurang dari 0. Untuk yang pertama, kita kerjakan dulu yang lebih besar sama dengan 0 ya, berarti positif dia. Karena fx lebih besar sama dengan 0, maka 2x plus 3 sama dengan 5, p-nya positif. Selanjutnya 2x sama dengan 5 min 3. 3 pindah ruas menjadi negatif.
Berarti hasilnya 2x sama dengan 2. X itu sendiri sama dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Sehingga nilai X untuk fx yang lebih besar sama dengan 0 adalah 1. Kemungkinan yang kedua yaitu untuk fx yang kurang dari 0, berarti p-nya negatif. 2x plus 3 sama dengan min 5. 2x sama dengan min 5 dikurangi 3. 2x sama dengan min 8. X sama dengan min 8 per 2. Sehingga X sama dengan min 4. Jadi, himpunan penyelesaian untuk mutlak 2x plus 3 sama dengan 5 ada 2, yaitu min 4 dan 1. Nah, kali ini kita akan menggunakan sifat-sifat dari nilai mutlak. Untuk alternatif penyelesaian kedua, kita menggunakan sifat yang bentuknya seperti ini. Mutlak X dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat. Langsung saja kita tulis kembali soalnya. Mutlak 2X plus 3 sama dengan 5. Kemudian kita kuadratkan kedua ruas akan menjadi seperti ini. Mutlak 2X plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kalian perhatikan di ruas kiri. Mutlak 2x plus 3 kuadrat itu kan akan sama dengan x kuadrat. Coba dilihat sifatnya yang warna hijau ini. Sehingga nanti akan menjadi 2x plus 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dijabarkan, 2x plus 3 kuadrat kalau kita jabarkan menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 5 kuadrat itu 25. Karena ini persamaan kuadrat, maka ruas kanan harus sama dengan 0. Kita pindah ruas kanannya ke ruas kiri menjadi negatif. Hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x min 16 sama dengan 0. Kalau dilihat, kita bisa sederhanain nih persamaannya dengan dibagi 4 nih. Berarti nanti hasilnya menjadi x kuadrat ditambah 3x min 4 sama dengan 0. Kemudian kita rasionalkan menjadi x plus 4 dikali x min 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan min 4 atau x-nya sama dengan 1. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu bunyinya soalnya seperti ini. Tentukan nilai x yang memenuhi mutlak 2x min 11 sama dengan 7. Di sini Ibu menggunakan alternatif penyelesaian pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Maka nanti kita kerjakan terlebih dahulu kemungkinan yang pertama yaitu untuk P-nya yang positif. Seperti ini akan menjadi 2x min 11 sama dengan 7. 2x sama dengan 7 tambah 11, 2x sama 18, 2x sama dengan 18, dan x sama dengan 9. Kemungkinan yang kedua itu berarti P-nya negatif ya. 2x min 11 sama dengan min 7. 2x sama dengan min 7 plus 11. 2x sama dengan 4 dan x sama dengan 4 per 2 yaitu 2. Sehingga penyelesaian untuk mutlak 2x min 11 sama dengan 7 adalah 2,9. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Bunyi soalnya seperti ini. Tentukan nilai x yang memenuhi mutlak 6x min 11 sama dengan min 7. Nah, kalau kalian lihat berarti fx-nya itu adalah 6x min 11 dan p-nya itu adalah min 7. Tetapi untuk penyelesaian ini tidak memiliki nilai penyelesaian. Mengapa? Karena P-nya tidak memenuhi syarat, padahal P-nya harus lebih dari 0 kan, berdasarkan sifatnya tadi. Sehingga untuk soal yang nomor 3, tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut, karena P-nya kurang dari 0. Kita lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu bentuk kedua, yang berbunyi mutlak fx sama dengan gx.
Untuk persamaan kedua, gampangnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan yang di bagian atas, bahwa ternyata mutlak fx sama dengan gx itu ada syarat, di mana syaratnya berbunyi gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk ke soalnya. Mutlak x plus 3 sama dengan 2x plus min 5. Tentukan dulu fx-nya dan gx-nya. Fx-nya di sini kan x plus 3 tuh, dan gx-nya itu 2x min 5. Langkah selanjutnya yaitu kalian tentukan batasannya atau syaratnya. Syaratnya tadi apa di atas? Bahwa syaratnya berbunyi gx harus lebih besar sama dengan 0. Gx-nya di soal apa? 2x min 5. Berarti 2x min 5 lebih besar sama dengan 0. Sehingga 2x lebih besar sama dengan 5, x lebih besar sama dengan 5 per 2. Ketika udah menentukan batasannya atau syaratnya, langkah selanjutnya kalian mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaian di sini, seperti yang bagian satu tadi, kalian bisa menggunakan berbagai macam alternatif, tapi di sini Ibu menggunakan alternatif yang pertama, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Berarti ada dua kemungkinan nanti, ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang pertama kita cari dulu kemungkinan yang positif, dimana syaratnya kan fx harus lebih besar sama dengan 0 tuh. Fx-nya di situ apa? X plus 3, berarti X plus 3 lebih besar sama dengan 0, sehingga X-nya lebih besar sama dengan min 3. Maka untuk bentuk soal mutlak X plus 3 sama dengan 2X min 5, karena dia kemungkinan yang pertama yaitu yang positif, kita buka tanda mutlaknya menjadi X plus 3 sama dengan 2X min 5. Kita kumpulkan yang sejenis, yang ada X-nya kita kumpulkan, yang gak ada X-nya kita kumpulkan juga. Hasilnya menjadi 8 sama dengan X. 8 itu ternyata memenuhi irisan untuk X yang lebih besar sama dengan min 3 dan untuk X yang lebih besar sama dengan 5 per 2. Nah, untuk kasus yang seperti ini biasanya kalian bingung dalam menentukan apakah X tersebut itu merupakan himpunan penyelesaiannya atau tidak. Nah, cara termudahnya itu kalian bikin dulu garis bilangannya. Kan kalian sudah tahu tuh syaratnya apa. Syarat yang pertama itu untuk Gx lebih besar sama dengan 0, maka bunyinya gini, X lebih besar sama dengan 5 per 2, yang berwarna merah ya. Syarat yang kedua, ketika fx-nya lebih besar dari 0, maka x-nya bernilai lebih besar sama dengan min 3. Kalian bikin nih syaratnya dulu, min 3, 5 per 2, dan yang tadi kemungkinan pertama untuk yang positif kan, hasilnya x-nya 8. Bikin nih 3 buah garis bilangan. Nah, setelah kalian tentukan garis bilangannya, kita tentukan arahnya. Untuk yang pertama, kita lihat yang gx-nya nih. Gx-nya untuk gx yang lebih besar sama dengan 0, x-nya bernilai lebih besar sama dengan 5 per 2. Karena dia lebih besar sama dengan 5 per 2, berarti dia bernilai positif. Berarti arahnya, anggotanya untuk x lebih besar sama dengan 5 per 2, dia arahnya ke kanan. Kalian lihat yang di bagian titik 5 per 2, dia arahnya ke kanan. Sedangkan untuk syarat yang kedua, X yang lebih besar sama dengan min 3. Dia berbunyi juga sama, lebih besar sama dengan min 3. Berarti dia dimulai dari min 3 dan arahnya juga ke kanan. Kalau kalian lihat. Nah, dari sini tampak bahwa 8 itu anggotanya dari 5 per 2 kan? Dan 8 juga anggotanya dari min 3. Sehingga benar bahwa 8 itu merupakan irisan dari X lebih besar sama dengan min 3 dan X lebih besar sama dengan 5 per 2. Setelah mencari kemungkinan yang pertama, kita masuk ke kemungkinan yang kedua, di mana kemungkinan yang kedua itu untuk fx yang kurang dari 0.
Untuk fx yang kurang dari 0 karena fx-nya itu x plus 3, maka x-nya kurang dari min 3. Sehingga untuk mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5, untuk kasus yang fx kurang dari 0, gx-nya bernilai negatif. Kita buka, nilai mutlaknya menjadi x plus 3 min 2x plus 5. Kenapa bisa menjadi min 2x plus 5? Sebenarnya min ini miliknya bersama, di depan kurung yang 2x min 5 itu. Jadi min kali 2x min 2x, min kali min 5 menjadi plus 5. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, yang ada x-nya dengan yang ada x-nya, begitu juga dengan yang tidak ada x-nya dengan yang tidak ada x-nya. Berarti menjadi 3x plus 2. 3x sama dengan 2, sehingga x sama dengan 2 per 3. Oh, ternyata di sini x sama dengan 2 per 3 itu tidak memenuhi irisan untuk x yang kurang dari 3 dan untuk x yang lebih besar sama dengan 5 per 2. Nah, kita juga sama, kita buktikan kenapa kok x sama dengan 2 per 3 ini tidak memenuhi irisan dari x kurang dari min 3 dan x lebih besar sama dengan 5 per 2. Langkahnya tetap sama. Pertama, kalian gambar dulu nih garis bilangannya. Yang kita punya apa tadi? Syaratnya untuk yang gx kan? Syarat gx apa? X lebih besar sama dengan 5 per 2. Kemudian syarat yang fx apa yang di sini? Yang warna merah. X kurang dari min 3 dan hasilnya apa? X sama dengan 2 per 3. Kalian gambar. Min 3, 2 per 3, 5 per 2. Setelah kalian gambar garis bilangannya, kalian tentukan arahnya. Untuk gx tadi berbunyi apa? X lebih besar sama dengan 5 per 2, berarti dia arahnya ke kanan. Untuk yang fx, di sini kasusnya apa? Fx kurang dari 0 kan? Untuk fx kurang dari 0, dia berbunyi apa? X kurang dari min 3. Karena dia kurang dari min 3, otomatis dia arahnya kemana? Ke kiri. Sedangkan hasilnya apa? 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini ada di tengah-tengah antara kedua bilangan tersebut dan tidak dimiliki oleh kedua bilangan tersebut atau tidak dilalui oleh bilangan tersebut atau tidak merupakan anggota bilangan tersebut. Sehingga untuk kasus yang nomor 2 di mana kasus fx-nya kurang dari 0, yaitu tidak memiliki nilai x. Nah, oleh karena itu, untuk soal mutlak x plus 3 sama dengan 2x min 5, himpunan penyelesaiannya adalah 8, yaitu 8 miliknya kasus fx yang lebih besar sama dengan 0.